bahwa ilmu tasawuf ialah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang apabila kita dapat memahaminya dengan baik, maka kita akan dapat mengetahui hal-hal yang terjadi pada diri manusia. Apa akan terjadi pada diri manusia itu? Hal-hal yang terpuji atau hal-hal yang tercela? Hal-hal yang tercela dapat pula kita ketahui bagaimana membersihkan diri manusia daripadanya, dan dapat pula kita ketahui bagaimana agar manusia itu dapat mengetahui sifat-sifat yang terpuji untuk diamalkannya, sehingga merupakan pakaian yang selalu dipakainya setiap masa dan di mana saja. Dan dengan ilmu tasawuf pula kita dapat mengetahui cara-cara kembali kepada Allah, berjalan kepadanya dan lari kepadanya, terhindar daripada godaan-godaan dan waswas syaitan yang selalu mencari kesempatan untuk menggoda kita dan menipu kita. Seorang penyair Syufi dalam mengatakan, al-muntasarrifu fil ilm wa laysa yudrikuhu illa aqu qatalabin bil haqqi ma'ruf. Ilmu tasawuf itu tiada yang mendapatkannya selain orang yang terkenal keluasan ilmu pada maksudnya bahwa ilmu tasawuf pada hakikatnya ialah suatu ilmu yang tidak dapat sesiapa pun memperolehnya terkecuali orang yang terkenal dengan keluasan ilmu dan pemahamannya yang mendalam pada akidah ketuhanan dalam arti yang luas dan mendalam pula. Manusia yang telah sampai pada hakikat tasawuf seperti para sahabat-sahabat Nabi dan keluarga baginda yang telah langsung memperoleh mutiara-mutiara akidah dan nilai-nilai akhlak yang terpuji lahir dan batin. Demikian pula para wali Allah atau disebutkan para awliya seperti yang dikenal di dalam kitab-kitab tasawuf. Apakah mereka mengembangkan nilai-nilai akidah ketuhanan dan akhlak yang terpuji lagi murni seperti yang dapat diketahui dalam kitab-kitab mereka? Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Maka tersebarlah jalan menuju kepada Allah melalui syariat, tarikat, hakikat dan ma'rifat. Cuma perbedaan antara sahabat Nabi dan para awliya yang bukan sahabat Rasulullah SAW ialah bahwa para sahabat Nabi ibarat kapal besar yang senantiasa tenang menghadapi gelombang-gelombang besar. Maka mereka diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai al-baqa. Nilai al-baqa. Hudahil baqir illallah, hudahil baqir, baqir di baqa. Orang sudah sampai ke tingkat bapak, ibarat kapal besar. Ada di gelombang-gelombang biasa. Ya. Tegasnya, hal-hal yang bersifat duniawi tidak lagi mempengaruhi lahir dan batin mereka. Mereka senantiasa bermusyahadah, yakni melihat zat Allah atas sebagian sifat-sifatnya dengan cara, dalam arti kata, tidak ada yang sempurna dan sebanding dengannya. Berbeda dengan para awliya yang bukan sahabat-sahabat
dan bukan keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kadang-kadang dunia masih menyentuh mereka dan kadang-kadang menimbulkan oleh pada kapal yang mereka layani. Bahkan mereka diliputi oleh batu kesyahduan melihat Allah dengan batin mereka, hingga kadang-kadang tidak sadarkan diri. Dan inilah yang disebut dengan maqam fana. Kadang ulama tasawuf yang besar tujuh namanya al-fani. Al-fani artinya mengungkapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya kadang-kadang sudah pernah fana, sehingga tidak tahu diri, oleh karena konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saudara-saudara sekalian, berkata syair, wa kaifa ya'rifuhu man laysa yashhaduhu, wa kaifa yashhaduhu asy-syamsi makfufu. Bagaimana dapat mengenalnya itu Tuhan, orang yang tidak melihatnya. Betapa pula cahaya matahari dapat dilihat oleh sementara. Orang buta tidak bisa melihat cahaya matahari. Tanya pada orang buta, ada cahaya matahari? Tak ada. Maka orang pun sampai kepada tingkat itu, mana ada? Bohong. Ini orang gila. Maka ifayah man laysa yashhadu, dia tidak bersyahadu. Bagaimana? Sama. Wa kaifa yashhadu law asy-syamsu. Itu makisahnya. Hamba Allah baru dapat melihat Allah dengan batinnya apabila dia telah mengenal Allah. Telah mengenal Allah dengan ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah bagaimana sifat 20. Sifat 20, maka itu dikatakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung di dalamnya sifat wujudiyah, sifat nafsiyah, sifat ma'ani, sifat ma'anawiyah, sifat zatiyah. Tetapi tauhid yang berkembang sekarang, khususnya yang dikembuskan dan dikembangkan dari Saudi Arabia, ada tiga sifat itu. Tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah. Kalau kita tanya kepada mereka, mana sifat nafsiyah? Dalam tauhid ubudiyah, tauhid dimaksakan kepada hamba. Tauhid ubudiyah dan dimaksakan kepada ketuhanan. Ada satu, ada nafsiyah. Oleh karena itu sifat bagi zat Allah Ta'ala. Ada ma'ani. Oleh karena itu sifat yang kalau Allah Ta'ala bukakan pada kita bisa kita lihat. Ada maknanya, ada salbiyah. Karena itu hati-hati saudara-saudara. Lihat dulu, ini tauhid dari mana? Tauhid dari Indonesia, tauhid dari Malaysia. Haji. Saya kira ada juga kata-kata orang Saudi. Jadi kalau saya pergi haji, jangan. Beri kesempatan untuk menangkap dia. Bisa terjadi. Zaman sekarang ini zaman fitnah. Masjid diperebutkan orang, khatib diperebutkan orang. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu maka orang-orang dunia sekarang berebut presiden, semuanya partai-partai ingin menjadi menteri dari presiden. Ini dunia ini sudah kiamat kecil. Kita harus hati-hati. Ya, jadi hamba Allah baru dapat melihat Allah dengan batinnya apabila dia telah mengenal Allah. Kalau dia belum mengenal Allah, maka Allah tidak akan dapat dilihat. Sama saja dengan cahaya matahari, baru dapat dilihat dengan mata apabila mata kita
Akan tetapi bila mata kita buta, na'udzubillah, maka mata kita tidak akan dapat melihat cahaya matahari. Meskipun sang matahari sejengkal atas pundak kita. Inilah maksud daripada rumusan populer dari para awliya dengan kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia mengenal Tuhan. Yang kedua, subjek ilmu tasawuf, mawdu'uhu af'alul qulub. Itu salah tulisan. Setelah ini itu ada alif. Af'alul qulubi wal hawas min haits at-tazkiyah wa at-tasfiyah. Af'alul qulubi wal hawas min haits at-tazkiyah wa at-tasfiyah. Subjeknya atau pokok perbincangannya ialah mengenai perbuatan-perbuatan hati, sentuhan hati, tekan hati, ketetapan hati, dan jangkauan pancaindera dari sudut mensucikan dan menjernihkan perbuatan hati kita. Yakin? Tidak. Kemudian perasaan-perasaan kita. Bagaimana perasaan kita kalau kita masuk ke tempat maksiat? Begini perasaan. Bagaimana perasaan kita kalau kita masuk masjid? Ada perasaan-perasaan yang demikian. Tazkiyah dan tasfiyah. Maka perasaan itu juga dipelajari dan didalami dalam ilmu tasawuf. Faedah ilmu tasawuf, amratu tahdibul qulubi wa ma'rifatu al-bamin uyubi dhaqan wa wujdanan wa najatu fil akhirah wal fawzu biridallahi ta'ala wa nailu as-sa'adati al-abadiyyati wa tanwirul qulubi wa safa'uhum bihaythu tankashifu lahu umurun jalilatun wa yashhadu ahwalan ajibatan wa yu'ayinu ma'amiyat anhu basiratu ghairi. Faedah melatih hati dan mengenal Allah yang maha mengetahui segala yang lain dalam perasaan dan penghayatan, juga dari keselamatan di akhirat dan sukses mendapatkan keridhaan Allah, dan juga untuk mencapai kebahagiaan yang abadi, menerangi hati dan membersihkannya, dalam arti dapat terbuka hal-hal yang mempunyai nilai-nilai kemuliaan dan dapat melihat hal-hal yang tidak terduga, dan semoga hati dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh penglihatan mata hati orang lain. Itulah thamrah dan faedah pada ilmu tasawuf. Fadluhu, kelebihan ilmu tasawuf, annahu ashraful ulumi lita'alluqihi bima'rifatillahi ta'ala wa hiya afdalu 'ala al-itlaq. Kelebihannya bahwa ilmu tasawuf itu lebih mulia dari ilmu yang lain, karena ilmu tasawuf berkaitan dengan mengenal Allah Ta'ala dan mencintainya. Sedangkan ma'rifat kepada Allah dan mencintainya adalah lebih mulia secara benar. Kita baca terus. Nisbatu, kaitan ilmu tasawuf dengan lain. Nisbatuhu ila ghairihi min al-ulumi
قصد التوجه إلى الله، فنسبته لها كالروح للجسد. Kaitan ilmu tasawuf dengan ilmu-ilmu lainnya ialah ilmu tasawuf merupakan pokok semua ilmu dan syarat pada semuanya, karena tidak ada arti ilmu dan amal terkecuali dengan tujuan mengarah kepada ridha Allah. Maka pertalian ilmu tasawuf bagi ilmu-ilmu lainnya laksana pertalian roh dengan Tuhan. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.